Pembangunan ibu kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur menunjukkan progres yang sangat signifikan. Tentunya hal ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Progres pembangunan IKN Nusantara tahun 2026 sudah sangat signifikan. Tentunya IKN Nusantara ditargetkan akan bertransformasi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Beberapa progres yang telah dicapai dalam pembangunan IKN Nusantara saat ini adalah meliputi kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, yang telah mencapai progres pembangunan hingga 18,17% pada Agustus tahun 2023, dengan 39 paket fisik terkontrak dan 39 paket fisik lainnya sedang dalam proses lelang. Istana Presiden telah berdiri megah dengan progres pembangunan mencapai 22,135%, melebihi target 21,191%. Jalan tol, seksi 3B progres pembangunannya telah mencapai 31,180%, melebihi target 30,850%. Demikian dengan Bendungan Sepaku Semoy, progres pembangunan mencapai 93,700%, melebihi target 93,640%. Pembangunan IKN juga telah menarik investasi dari berbagai sumber, dengan total investasi mencapai 135,1 triliun rupiah pada Juni tahun 2025. Pemerintah juga telah menawarkan lahan gratis kepada pemerintah asing yang ingin membangun kedutaan di IKN sebelum tahun 2028. Dengan adanya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara pada tanggal 12 dan 13 Januari tahun 2026 waktu lalu, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam upaya ini, beberapa perubahan signifikan telah dilakukan, terutama terkait dengan fungsi dan desain IKN. Presiden Prabowo telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Desain IKN juga mengalami perubahan, dengan fokus pada konsep kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan berwawasan global. Beberapa inisiatif telah dijalankan, seperti pendidikan. Otorita IKN berkomitmen menumbuhkan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berwawasan global, dengan target layanan pendidikan dari PAUD hingga SMA di KIPP dapat beroperasi pada tahun ajaran tahun 2026 sampai tahun 2027 dengan standar internasional. Ketahanan pangan, revitalisasi kopi Liberica sebagai komoditas unggulan khas Nusantara, dengan penanaman lebih dari 2.000 bibit dan pemecahan rekor muri. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase, telah dimulai. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur, dengan fokus pada transparansi, konsistensi, dan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Selanjutnya, bagaimanakah pembangunan Ibu Kota Nusantara di tangan Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Memasuki 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 sampai tahun 2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Tak hanya itu, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Regulasi yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni tahun 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini, Otorita IKN menegaskan bahwa berbagai capaian di Nusantara sejalan dengan 5 pesan kunci pembangunan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo, yakni stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kesehatan masyarakat. Dari sisi stabilitas ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, dan investasi swasta murni. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode tahun 2025 sampai tahun 2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional. Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN. Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat IKN dan seluruh wilayah di sekitarnya. Otorita IKN secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari kaum ibu, sahabat difabel, pelaku UMKM, hingga warga-warga di wilayah delineasi IKN. Hingga saat ini, telah terselenggara lebih dari 879 pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan taraf hidup masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian sosial ekonomi di wilayah Nusantara. Mentari mulai bersinar di ufuk timur yang indah. Mentari membawa dalam alam pesona Indonesia yang penuh pesona. Terbentang alam nan indah dari
hingga ke